Yeay, balik lagi. Selamat sore, kembali lagi bersama di Sebelum Berbuka. Bersama Sinergi Bicara tentunya, khususon tim kreatif dari Sinergi Bicara. Ya, teman bicara semua, kita masuk di episode kedua dari Sebelum Berbuka di bulan Ramadan ini. Jadi tiap episodenya Kak Dilal, Mas Dimas, kita selalu mengangkat tema-tema kecil, jadi untuk bisa menyelaraskan obrolan dengan teman bicara semua. Terima kasih teman bicara yang sudah hadir, bisa menyempatkan diri untuk cek-cek live TikTok kita sambil ngobrol aja. Jadi teman bicara yang baru pulang kerja, persiapan untuk menuju ke rumah, teman bicara yang masih di jalan yang ya. Di jalan, yang di bis. Teman bicara yang memang udah rebahan sekarang lagi bangun mau cari takjil, silakan yang bergabung, selamat bergabung teman bicara. Di TikTok Sinergi Bicara. Untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, untuk tema hari ini itu kita akan bahas ini Kak Dilal, Mas Dimas. Kenangan terindah tak terlupakan, kenangan manis tentang karir pertama kita masing-masing. Wah, seru nih kayaknya nih. Harusnya sih seru ya. Pertama apa ya? Nanti dulu. Jadi untuk perjalanan hidup kita, terutama kita sebagai warga Indonesia tuh kan kayaknya lurus-lurus aja ya, kalau yang lurus. Jadi Mulus-mulus kita dulu. lahir, kemudian kita menempuh pendidikan SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah. Atau ada juga teman-teman yang memang langsung bekerja. Itu keren sih. Boleh. Nah, di situ kita kan otomatis pada saat kecil, kemudian kita saat sekolah juga kita ditanyakan cita-citamu apa sih? Oh iya, Gitu. cita-cita. Nah itu kan saat kita beranjak dewasa kita mulai coba tuh tentuin pilihan untuk kita mau ambil karir apa, kayak gitu. Nah kalau aku waktu itu aku pengen banget masuk kehutanan Kak Dilal, Mas Dimas. Makanya waktu itu, waktu zamanku SMPTN, mungkin sekarang sudah beda sebutannya. SMPTN itu ngincer di kampus di Bogor. Kenapa untuk tuh, Mas? ambil Kira-kira, kehutanan Mas Bio? atau biologi. Karena aku suka dengan satwa, dengan flora, dengan fauna, itu aku suka banget. Aku suka berinteraksi dengan mereka. Aku suka juga sih Mas, cuman suka marmut. Hamster or marmut? Hamster marmut, pernah pelihara juga. Iya. Nah itu pada saat itu aku coba mengambil pendidikan ke situ supaya karirku bisa lurus, sinkron dengan pendidikan terakhir, betul. Ternyata. Oh, tidak. Kehidupan tidak semudah itu kawan. Akhirnya malah bukan masuk ke kehutanan atau biologi, tapi aku jadi sospol. Iya, Karir sospol. pertamanya apakah sospol? Tentu tidak. Nah itu perjalananku dari pendidikan ke karir pertama. Belok-belok ya, Mas, berarti ya, Mas? Belok-belok. Kalau Kak Dila gimana? Boleh diceritain sedikit dong? Kalau aku dulu pertama ini ya Mas, pendidikannya di pendidikan agama Islam gitu. Oh, pendidikan Di agama Fakultas Islam. Pendidikan, Fakultas Tarbiyah. Oh iya, tarbiyah ya. Benar, Fakultas Pendidikan. Itu di mana tuh? Ada universitas di Jawa Timur. Oke. Win gitu Mas, gitu. Oke, Masuk oke. gitu. Kebetulan emang backgroundnya anak pondok, anak pesantren nih gitu. SMA-nya? SMA-nya pesantren, pakai sarung terus Mas gitu. Mantap. Buat tidur tapi. Takut dingin ya. Buat sholat gitu. Habis itu masuklah PAI gitu. Pendidikan agama Islam ya. Benar, pendidikan agama Islam itu aku belajar tentang fikih tuh. Fikih, belajar tentang Quran hadis. Oke. Habis itu belajar tentang adab-adab gitu dalam keislaman gitu Mas Rio, Mas Dimas gitu. Tapi setelah aku lulus diterima di pekerjaan yang lain. Apa tuh? Sosial media. Ngurus sosial media. Agak geser dikit Agak ya. geser gitu loh. Tapi ya udah gimana lagi gitu. Namanya hidup. Namanya hidup. Yang penting kita enjoy. Enjoy dan Masih pastinya linear. mensyukuri gitu. Masih linear Masih masih. Linear. Dakwanya kan bisa lewat sosmed. Nah, benar itu. Masuk banget. Kalau Mas Dimas gimana Mas? Mas Dimas. Kalau aku gimana ya? Kayaknya berbeda-beda mulai berbeda nih Mas Dimas sih. berbeda. Gimana, Kita Mas? beda. Aku dulu jurusan perpustakaan. Mm-mm. Ya. Minatnya sebenarnya minatnya ke desain ya. Cuma pada akhirnya harus berlabuh di jurusan perpustakaan. Tapi dari situ belajar banyak, belajar buku, belajar desain buku. Oh iya, itu juga ada ya, arahnya ke situ. Ini bukunya Mas Dimas semua ini yang belakang. Bukan campur itu. Ya, teman-teman juga. Nah, itu teman-teman. Oke, dari mas-mas semua kan sudah ceritain nih. Ya. Kuliahnya apa dan segala macam.
tim SB ada gambar yang harus diceritakan oleh mas-mas semua. Ini gambarnya sangat relate banget. Gambar apa nih? Aduh, gambar apa nih? Ngeri. Siapin masing-masing. Ini boleh buat Mas Dimas. Aku buka nggak apa-apa nih? Mas Dimas dulu, jangan buka Oh, sekarang. jangan dibuka. Jangan. Oke. Ini buat Mas Dylan. Nanti pas dibuka boleh langsung diceritain ya. Jangan nih, teman-teman. Mas Rio, silakan. Oke. Dibuka bersama. Tunggu, sebelum dibuka, ini kan tentang karir kita ya, gambarnya. Karir. Oke. Ini tentang karir, betul. Teman-teman boleh di kolom komentar untuk bisa sharing karir pertamanya itu linear nggak sih atau sejalan sama pendidikan terakhir teman-teman semua, atau sejalan nggak sama cita-cita teman semua mulai dari kecil maupun pas sudah dewasa untuk karir pertamanya aja ya, gitu. Oke. Boleh langsung. Kita siap nih untuk ceritain, buka. dibuka. Gambarnya sesuai nggak nih sama karir mas-mas semua? Oke. 1, 2, 3. Wih, Wah. kok bisa tahu? Nggak ada gambarnya mas. Wah. Pinter banget. Ih, kok bisa tahu? Ini pasti riset dulu ya. Riset ya. Keren banget tim kreatifnya. Coba. Data dari HR. Data Ngeli- KTP. Waduh. Pasti ngeliat dari CV Dia gini. kayaknya nih. Oke. Kebetulan banget, serius. Boleh. Boleh Kariska. Kita mulai dari siapa dulu nih? Boleh, silakan dari Mas Dimas. Mas Dimas. Gambarnya sepatu. Penasaran banget. Jadi gini, aku dulu memulai istilahnya apa ya, karir profesional mungkin ya, jualan ya. Profesional itu kan ya ada terlatih Hasilnya, juga. terlatih juga dan ya. menghasilkan pendapatan ya Mas ya. Dan berhadapan juga sama klien ya. Betul. Jadi waktu SMA aku ingat banget aku jualan sepatu. Oh, SMA udah jualan sepatu. Sudah jualan, sudah berbau cuan saya. Cuan. Waktu Jelas, SMA keren. dan sepatu-sepatunya ini ya, apa? Sepatu basket, sepatu olahraga, seperti itu. Sport aja Oh, sih. running juga ya Mas Iya. ya. Dan ngambilnya di Surabaya waktu itu. Ada pasar Wonokromo DTC sekarang. Kalau dulu itu pasar maling. Namanya pasar maling dulu. Iya, benar-benar. Jadi, Murah di situ, Mas. Murah. Dulu masih belum banyak ini kan yang tahu kan, terus Betul. internet juga belum kayak waktu itu ya. Belum ada. Tahun jadi- berapa, Mas? Lama. Aduh, jangan tanya tahun kayaknya. Ya itu, jadi sangat-sangat istilahnya apa ya? Harganya jauh Murah banget banget, sama di daerah gitu. Kalau sekarang kan gampang banget tinggal buka. Oh iya, all shop Keranjang-keranjang langsung kelihatan. aja. Oke. Teknologinya juga. Nah nih Mas, aku mau tanya, boleh ya? Boleh, Aku boleh, tanya. boleh. Silakan. Dari hasil pertama tuh, misalnya let's say Mas jualan sebulan, nah itu kan pasti ada keuntungan dong. Oke. Nah itu pertama kali tuh dibeliin apa dan apa yang berkesan barang pertama dari penghasilan pertamanya Mas Dimas pada saat jualan sepatu itu? Apa nih, Mas Dimas? Pasti hobi. Dibelikan apa? Sepatu. Dari sepatu oleh sepatu untuk sepatu. paling Oke. mahal. Apa tuh masih ingat nggak? Nike Shock waktu itu. Oke, keren berapa tuh banget. Nike Shock. Waktu itu harga masih aku dapat 300 waktu itu. Kalau di store mungkin 2 juta ke atas ya. Wow. Sepatu. Itu jadi pencapaian banget tuh ya Mas ya. Akhirnya pakai itu di sekolah. Semua mata melihat. Diinjek-injek gak? Iya. sepatu baru. Akhirnya kan banyak yang order. Oh, jadi Marketingnya. betul display berjalan itu Display manekin, berjalan. keren. Langsung di testimoni Bisa sama dijadikan penjualnya sendiri. dijadikan strategi marketing buat teman-teman semua yang lagi jadi reseller dari produk apa gitu, silakan kayak gitu. Dipakai sendiri, ditunjukin ke teman-teman kan bisa langsung lihat barangnya bagus. Terus langsung bisa pesen di teman-teman. Kalau aku pernah punya pengalaman kayak gitu Iya, Mas, dulu iseng-iseng. Mas Rio. Jual fish eye. Kalau teman-teman ingat, Lensa. fish Oh, eye. tahu, Nah, tahu. itu dari pabrikannya 15.000. Benar, lensa cembung. Aku jual 45.000. Keuntungan 30.000 mampu menjual 200 unit. Bayangin tuh berapa untungnya. Itu pada saat SMA ya. Wah. Jadi memang cuan itu jalannya dari dagang ya. Ternyata banyak. Aku minder Iya. gini nih, minder nih. Oke, sekarang Mas Eka Dilal gambarkan apa gambarnya itu deskripsikan. Ya ini gambar kamera ya teman-teman. Kebetulan nih pinter banget adminnya nih. Surprise banget gitu ya, Surprise banget surprise. kaget beneran. Nah kebetulan dulu teman-teman pas aku kuliah di pendidikan agama Islam dulu, kebetulan hobiku juga ini Fotografi. main kamera, Ya. fotografi gitu.
moto-motoin apa aja yang ada di rumah, di jalan, di rumah, motoin kucing lewat, orang lagi lewat belanja, itu cakep banget Bran. Itu untuk melatih insting ya? Melatih insting bener, jepret harus cepat gitu kan, jepret momen-momen yang ada di jalan-jalan itu ada vibe-nya tersendiri teman-teman. Dan setelah itu berbulan-bulan habis itu aku ada panggilan untuk foto wisuda. Iya. Foto wisuda. Berarti itu pertama tuh. Pertama kali dapet cuan. Dapet Sebelumnya nggak dapet tuh. Motoin kucing kan nggak dapet dong. Habis itu fotoin orang. Ketika itu kliennya dapet temennya temanku. Oke. Jadi temennya temanku ini butuh orang fotografer buat motoin wisudanya dia. Lumayan lah. Akhirnya yang pertama jadi hobi doang, akhirnya dapat cuan deh. Jadi side project ya. Iya, side project Side akhirnya. hustle. Gara-gara kamera ini nih. Nah, pertanyaan yang sama juga. Pas wisuda itu ingat gak? Fee pertama itu dibeliin apa? Wah, ada sepil nih. Sepil dong. Waduh, untuk fee pertama itu karena emang misalnya kayak bangga banget ya. Betul. Studio. Waduh, bukan ya? belum, nggak cukup. Beli Untuk studio. fee pertama itu aku beliin sepatu juga sih. Iya. Karena memang kalau menurutku ya, keluar-keluar itu terserah pakai baju apapun, celana apapun, yang penting sepatunya harus bagus. Oke. Kalau menurutku ini, makanya Mas Dimas Fashion sepatu kan. item terbaik untuk Kadila dan Mas Dimas adalah sepatu utamanya. bener. Yang penting sepatunya bagus, udah aman deh. Oke. Kita skip sebentar, ada pertanyaan nih dari Kak Nurul. Kak Nurul mendengar katanya ada yang dia salah satu di antara kita yang lulusan PAI. Iya. Boleh dijelasin nih. Kak Nurul nih dijawab Kak Nurul. langsung sama yang punya. Iya, aku Gawe. PAI kan Nurul. Di mana? Oh, di mana? Di UIN. Di UIN yang ada di Surabaya, tahu sendiri lah kayaknya nih. Udah ke spill duluan. Kalau Kak Nurul di mana nih? Tahu PAI juga mungkin? Atau mungkin satu Loh, kelas? sama tuh. Sama. Halo, ketemu satu alma Oh, mater. serius? Angkatan berapa nih Kak Nurul? Jangan satu angkatan nih. Jangan-jangan kenal lagi. Loh, S1 Oh. S2 PAI. Ye, halo, Halo Kak ketemu. Nurul. Nama saya Dilal. Barangkali tahu ya. Bilal. Yang Ada main film temenku. tuh. Dilan. Oh, Dilan. Sidoarjo. Jangan nanya angkatan, lawas aku aman. Oh, aman oke Kak Nurul. Salam kenal Kak Nurul. Yang Salam takzim ya. Oh, Senior nih. Mohon bimbingannya. Iya, seru banget tadi. Kapan bisa reuni? Fee pertama dibeliin sepatu ya. Kenapa Mas itu Dimas? bener. Karyo. Oke, aku sambil aku ingetin lagi, nanti teman-teman boleh banget share kenangan yang terindah, kenangan yang tak terlupakan dari karir pertama teman-teman ya. Ini aku share. Ini gambarnya teman-teman bisa lihat semua gambar. Pasti kebayang ya, ini tour guide. Tapi karir pertamaku adalah sebagai seorang tour leader. Ada bedanya nggak sih? Kan kadang Apa kita tuh kira-kira bedanya, Mas? kadang sama aja deh. sama aja ya. Iya kan? Sebenarnya beda. Kalau tour guide itu memang sudah menguasai satu objek wisata tertentu. Contoh tour guide ada di Candi Prambanan, Candi Borobudur. Berarti muter di Candi Prambanan itu aja tuh. Biasanya begitu, atau satu regional, misalnya di Bali Pandawa. Oh. Nah, itu satu tour guide misalnya. Nah, tour leader itu adalah hampir sama dengan tour consultant. Jadi dari awal sampai akhirnya perjalanan itu mereka menemani si klien gitu. Nah, pada saat itu aku jadi tour leader bagi teman-teman yang masih SMA. Jadi ada program kan teman-teman kalau SMA ada jalan-jalan, ada GTC Ghost to Campus. Nah, kebetulan karena dulu aku di Jakarta, Ghost to Campusnya udah pasti nggak jauh dari Surabaya, kunjungi Unair, ITS, Malang, UB. Terus juga nyebrang ke Bali, Bentar. Udayana. Berarti jalan-jalan dong. Jalan-jalan. Wah, Intinya adalah enak jalan-jalan banget. tapi dibayar. Nah, perbedaannya itu. Harus menguasai berapa bahasa? Iya. Bahasa utamanya adalah bahasa Indonesia aja sih, Kak. Oh, oke. Barang-barang Kalau beda gitu ya? karena kliennya waktu itu kan memang pada saat itu aku baru sambil kuliah, baru banget fresh graduate karena pertama aku di sini, ya kita temenin anak-anak SMA. Kelebihannya teman-teman fresh graduate yang jadi tour leader adalah bisa lebih dekat ngobrolnya dengan teman-teman SMA. Jadi mereka merasa kita kayak kakak angkatan aja gitu. Masih ada lowongan nggak Kita kerja nih? Bisa dong. Nanti ada. akan kita paling jalan-jalan. jauh kemana? Paling Paling jauh jauh. kalau untuk bawa teman-teman SMA itu ke Bali. Itu perjalanan kalau overland 10 hari, Mas Dimas. Dari Jakarta Dari ya? Jakarta naik bus gitu. Mantep banget tuh. Tour leader. Tour leader. Banyak kenangannya deh, terutama sama adik-adik. Juga. Nah, berarti kan kalau dari Mas Dimas berarti jual sepatu kan? Betul. namanya. Mas Dila jadi fotografer, videografer. Mas Rio jadi tour leader. Nah, ternyata di dunia ini karir-karir yang orang lain banyak nggak tahu tuh ada juga. Oh, Ini aku jadi mau ada kasih- karir-karir unik ya? Betul,
Sekarang nih, aku mau kasih tebak-tebakan buat mas-mas semua. Boleh ditebak. Ini ada Ada unik nih. sekumpulan gambar. Boleh dibuka satu-satu ya. Oke. Ya. Silakan. Jadi ini kita dikasih challenge teman-teman untuk bisa tebak. Kalau karir itu kan macam-macam ya. Teman-teman juga nanti share karirnya yang mungkin unik buat kita, unik buat teman-teman semua. Jadi kita berbagi di sini. Nah, ini kita dapat tantangan dari tim kreatif SB. Intip dulu boleh Dari nggak sih? produser kita nih, Kak Rizka. Karir-karir yang unik-unik di seluruh dunia. Kita suruh tebak itu karirnya apa dan kira-kira pendapatannya berapa gitu. Kita buka satu-satu ya. Dari bawah dulu deh. Eng. Apa tuh? Wow. Apa Ini ini? ada gambar, Iya. ada gambar ibu-ibu, ada anjing di depannya. Di Oh. depannya banyak makanan anjing. Aku tahu kayaknya. Tapi ibu-ibunya terlihat sedang makan. Aku tahu. Feeder kah ini? Apa itu? Mas Apa? Dimas. Coba tebak, boleh. Dia nyicipi ini makanan anjing. Reviewer. Iya kan? Iya, Nge-review betul. kan? Oh serius? Dia adalah reviewer atau pencicip makanan hewan. Oh, unik banget ya. Ini jadinya makanan hewan atau makanan? Makanan hewan. Tapi dia nyicipin. Jadi dia harus mencicipi dulu. Jadi makanan hewan itu harus apa ya? Food friendly ya. Harus makanan manusia juga boleh makan. Iya, oh iya benar. Aku juga ingat pernah baca juga. Ternyata fun fact, For your cat food, information. dog food itu adalah makan, iya, yang bisa dimakan manusia. Manusia juga. Walaupun rasanya aneh ya, kan itu banyak campuran-campuran. Tapi tesnya adalah dengan gini. Beli dog food? Takjil. Tesnya adalah dengan gini. Jadi dicicipi manusia tidak ada efek sampingnya, baru aman untuk hewan-hewan peliharaan kita semua, untuk anabul-anabul kesayangan. Oke, unik banget. Sekarang kita jadi tahu. Wah. Tahu. Hari yang baru. Hari yang baru. Ayo kita mulai gambar selanjutnya. 1, 2, 3. Tebak. Ada sosok laki-laki. Dokter sedang- bukan sih? Ya, Dokter. sedang memegang sesuatu. Di depannya ada tembok berwarna biru. Apakah karirnya? Karir apa ini teman-teman? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba teman-teman yang tahu apa nih? Karir apaan nih? Coba komen. Seseorang Yang di tahu. depan tembok, Depan berwarna tembok. biru, pakai baju seperti dokter. Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak? nih? Dia Kira-kira megang apa? apa? Kotak. Dia megang kotak. Uji tembok. Uji tembok. Mas Dila apa tebakannya? Tahu. Coba. Mau masang keramik? Tukang tego berarti ya, tukang tego. Apa Mas Dio? Dok cat. Iya, dokter cat kalau menurutku. Tukang cat pakai jas. Mas Dimas. Tukang cat pakai jas aja mungkin ya. Oh, milenial. Bener nggak? Ada yang bener nggak dari kita? Wah, Jawabannya adalah beliau ini adalah seseorang yang menunggu cat itu kering. Ah, Pekerjaannya jadi nunggu cat yang lagi dipasang di dinding itu kering. yang bener kak. Ini beneran. nunggu catnya kering. Nungguin doang. Ada lowongan dah. Gua kan juga bisa. Pekerjaannya cuma tunggu cat sampai kering doang, guys. Kita mah juga bisa ya. Betul, Ya, betul. sesungguhnya- Tapi ada karir itu ada. Iya, sesungguhnya kalau kreatif semua bisa jadi cuan ya. Ini bisa jadi karir. Keren banget. Chatnya nggak dibalas-balas berarti dia nggak. Oh, kalau chatnya nggak dibalas-balas gimana? Waduh. Kita dibalas semua ya, Duit menurut doang, saya. duit. Itu pe aja terus sampai dibalas. Oke, gambar Oke, berikutnya. boleh, menarik nih, menarik. Gambar yang lain next apa nih? Cak. Kasih tahu. Ah, aneh banget nih. Ini teman-teman semua. Ini gambar petugas lagi mendorong. Ini pokoknya posisi di kereta. Oh, iya. Kereta, petugas mendorong. Biar penuh. Penumpangnya biar bisa masuk. Wow, ini pemandangannya seperti di Manggarai. Relate mungkin ya. Iya. Jawa Timur nggak relate ya. Ini pemandangannya seperti di Manggarai. Oh, Manggarai. Dari Jakarta mungkin relate. Nah, Jakarta nih. Iya. Siapa yang pernah ngerasin didorong? Tapi ternyata belum ada di Indonesia ya. Belum ada di Indonesia. Ini jadi apa? Pilihan Petugas karirnya? yang mendorong buat penumpangnya biar muat gitu. Oh. Pendorong penumpang di komuter line. Wah, ini bisa Pendorong diberdayakan nih. nih jadi karir baru di Boleh. PTKI, tolong. PTKI. Rekrut Buka kami. lowongan seperti ini bagus banget nih. Ya. Unik, sangat unik. Nggak hanya dorongan moral ya. Iya. Dorongan kekuatan. Kita coba buka satu lagi. Oh, aku tahu nih, kayaknya aku Ada tahu. gambar sepatu
sepatunya Colek. agak berkerut. Tebak. Kalau buatku sih ini tukang semir sepatu. Sol sepatu ya. Semir sepatu. Iya, semir. Permak sepatu. Iya, soal sepatu. Benar nggak tuh? Mas Dimas? Mungkin menguji rasa ya. Rasa kulit. Rasa kulitnya. Kulit sepatu. Aduh, ajaib. Jadi ini adalah Semacam ramba. Udah ini berarti udah salah semua nih. Ini belum tepat sih. Sebenarnya mirip-mirip jawabannya sudah hampir benar. Tapi dia adalah pembersih kerut sepatu. Waduh, pembersih kerut sepatu, guys. Ada pekerjaan seperti ini. Betul. Oh, jadi kalau sepatu kulit biasanya kalau kita nekuk kan suka kerut. Pakai kolagen. Masuk. Keren, unik. Kulitku minder nih nggak dibersihin nih. Kita coba buka lagi satu lagi, Kak. Astaga. Sebelum kita masuk segmen sharing dengan Ini apa nih? teman-teman. Ini, sorry. Ini ada seseorang Kasih tahu Mas. dari kolong, tapi dia bawa pizza. Apakah dia? Aku tahu. Apa, Mas? Pizzaman underground. Bener nggak tuh? Coba yang lain dulu. Yang lain. Kalau menurut aku dia emang pengen aja sih makan di air, makan pizza, habis berenang. Oh, berenang. Nanti Mas. Bajak laut nggak sih kayaknya nih orang? Aku apa ya ini ya? Ini pengantar pizza yang pasti ya. Ya, Sih. Cuma nggak tahu kalau underground apa dia dangdut atau pop. Underground. Jadi jawabannya sudah hampir benar. Jadi pengantar pizza di bawah laut. Wow. Bawah laut. Iya. Yang beli SpongeBob. Alias kapal. Oh, buat ini kali ya, kapal selam ya, yang ada di kapal selam. Ada lagunya. Bikini Bottom. Ada SpongeBob SquarePants. Gayanya keren. Jadi keinget scene yang pizza tuh loh. Hijau. Oh iya, bener. Unik banget, Kak. Terima kasih surprise ya. Thank you. Nah, kesimpulannya adalah walaupun kita bercita-cita tentang sesuatu, karir kita mau kemana di awalnya ya, karir awal pertama, tapi ya kalau saat ada kesempatan kita bisa memulai karir di jalur manapun ya itu boleh kita ambil sebagai pengalaman, betul ya Kak, buat experience, Kesempatan harus diambil buat dan portofolio juga, karena kan memang dibutuhkan itu ya, selain riwayat pendidikan, riwayat berorganisasi, riwayat karir juga itu untuk bisa kita daftar pekerjaan di mana-mana kayak Bikini gitu. Bottom jaya. By the way juga aku sebenarnya bersyukur dari karir yang menggak-menggok sampai akhirnya aku bisa masuk SB. Kalau nggak menggak-menggok nggak ketemu Kadila sama Mas Dimas. Iya, Kita nggak bisa ketemu mulai deh. di sini bareng. Benar nih. Nggak ada yang lurus kan? Iya. Itulah namanya jalan hidup. Iya. Nah, kita udah masuk di segmen berikutnya nih. Tadi kan kita udah share aku memulai karir dari sebagai seorang tour leader. Tour leader. Mas Dimas Fotografer. memulai karir awal sebagai fotografer freelance. Mas Dimas memulai karir awal sebagai seorang Penjual sepatu. penjual sepatu. Bukan korek api ya, penjual korek api. Kak Nurul, Bikini Bottom Jaya. tahu ya lagunya. Jaya. Masih kenal nih SpongeBob. Nah, sekarang kita pengen tahu dong, kakak-kakak di sini memulai karirnya tuh di apa sih, sebagai apa? Silahkan. Karir pertama Karir pertamanya. tulis langsung. Karir pertama di sini ada Kak Nurul, Atau- ada siapa lagi? Kak My Future Beyond. Ada lagi Kak Kak DIY, DIY. Kak Hasna. Semua yang masih tergabung boleh share di Silakan kolom boleh share. komentar, komen-komen karir pertama. Apapun itu guru Beserta mungkin. kenangan-kenangan Kak Vanyo Kak dan Vanyo. Kak Abror. Happy Umatin. Kak Happy Umatin, silahkan. Apapun itu ya, karir Ya, apapun itu namanya boleh di-share karir. di kolom komentar. Pengalaman. Karir pertama itu menghasilkan uang. Pas SD masuk. Karir pertama yang pas menghasilkan SD. uang, betul. Boleh. Pas SD masuk gak? Masuk. Coba share ke kita kan Nurul, Oleh biar SD teman-teman tahu menghasilkan. semua. Keren banget. Aku Dari SD sudah masih ngabisin uang sih. Cuan. Ini pas SD udah Jual sekolah. jualan sekolah. Ini kayak jualan nih kayaknya di pas SD. Mas emang dulu ngapain? Kalau SD kita jajan. Jajan sih. Dulu kesukaanku itu misakura. Sekarang kayaknya masih ada tuh. Diseduh langsung pakai bungkusnya. Jadi di air panas dibungkus langsung. Gitu. Nah, ini kan dulu jawab nih. Kak Nurul jawab SD aku jualan gambar tangan. Aku fotokopi keren jual banget. 150.000. Wih, Di fotokopi di buat mewarnai ya? Kak Nurul, buat diwarnai sama teman-teman ya. mungkin Kanurul yang gambar, Iya, orang lain kebayang aku. yang mewarnai gitu.
Iya, wah, keren, kreatif. Sampai sekarang Anjing. kegemarannya melukis itu pas dewasa kepake atau menghasilkan juga atau masih jadi hobi aja nggak? Karena itu keren banget sih, dari SD sudah menghasilkan dari hasil karya sendiri. Gitu. Aku nyontek dari sampel buku. Oh, dicetak ya? Oh. Kopi karbon gitu. Di apa ya istilahnya ya? Di kopi ya. Iya, kalau dulu kan kita ada kertas karbon. Taruh bawahnya. Iya. Pernah. Maaf nih, aku sama Mas Dimas paham banget kalau hal yang lawas-lawas. Aduh. Pakai mesin ketik ya. Masih tapi Saya hobi tidak aja. Masa kecilku banyak hobi yang nggak tersalurkan. Gak apa-apa, salurkan terus Kak Nurul. Itu artinya Kak Nurul sangat multi talent. Keren. Semoga Berarti ketemu Kak nanti Nurul yang pinter bikin gambar nih Kak Nurul nih. Pinter gambar berarti pastinya. Oke. Terima kasih sudah cerita Kak Nurul. Terima Thank you, kasih Kak Nurul. sharingnya. Teman-teman Sudah yang sharing. lain nih. Oke. Yang lain juga boleh langsung Pertama mau SD, mau SMP. SD, SMP atau TK mungkin sudah Iya. menghasilkan uang. Kalau SD selain jajan kan kita suka nunggu masuk kelas tuh kita suka main tuh. Ingat gak kira-kira permainan apa yang Kak Dilal sama Mas Dimas mainkan dulu? Aku dulu main Tazos. Tazos yang hadiah dari Ciki-Cikian tuh. Oh. Karakter-karakter Pokemon itu. Nah, Kalau Kak aku sebelum masuk tuh pasti sepak bola sih. Oh. Jadi masuk tuh baris tuh udah keringetan. Keringet dah. Iya bener. Bener. Memang anak-anak ya, anak-anak. Ya gitulah. laki-laki. Nggak tahu baunya tuh bau apa tuh asli. Kalau aku belajar sih Kak dulu. Wah. Masya Allah sekali. Belajar mempelajari kapan guru kosong. Terus mojok ke belakang Mojok ke sih, Bro. belakang. Masih, Kak Nurul jawab masih tapi hobi aja. Masa kecil ke udah tadi ya. Habis nikah malah banyak eksplor, banyak hal baru. Wah, makin bertambah ininya, keahliannya. Keren banget. Bismillah. Termasuk Bismillah next gabung SB Amin. ini. Boleh masuk ini komunitas. Jangan lupa. Nah. Sebelum itu gabung dulu di komunitas teman bicara. Bener Kak banget. Nurul. Di sini kita Nah. bisa saling sharing. Terutama juga Kak Nurul bisa sharing keahlian Kak Nurul itu. Iya, keren Kak banget. Dilal gak jadi guru. Teman lembut nih. Oh, udah gabung KTB ya, keren. Oke, udah gabung KTB. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat bergabung. KTB Jatim berarti nih ya. Kak Dilal gimana? Kenapa kok nggak jadi guru? Nah, iya ini pertanyaan yang menarik sih ini sih. Silakan dijawab. Jadi ini dulu aku sempat jadi guru nih Kak Nurul, ngelesi di mana-mana juga, ada les bahasa Arab juga kebetulan, les Al-Qur'an juga private. Ya, tapi seiring berjalannya waktu gitu. Nah, habis itu suka sosmed juga kan, suka main sosmed, suka main kamera juga. Akhirnya berjalan ke multimedia lah istilahnya. Oke. Media kreatif. Keren. Tapi tidak meninggalkan kewajiban untuk mencerdaskan orang lain gitu. Nah, salah satunya konkretnya tidak meninggalkan kewajiban mencerdaskan orang lain. Berarti bisa dong nanti di kelas sinergi Kadila Bisa. bicara. Oh, bisa. Nah, tuh. Stay tune. Udah Tunggu kita tanggal bahas tuh kan mainnya. dulu. Nanti harus ikut dalam kelas yang nanti mungkin di hostin atau di narasumber diisi oleh Kadila. Jadi kita ada kelas sinergi kan Nurul dan teman-teman bicara lainnya. Flyernya. Nanti akan kita promokan melalui media sosial Sinergi Bicara. Wih, Terima kasih Kak Nurul. bilogoh Arabia dong, keren. Bener. Di logo Arabiah. Pakai bahasa Kadel, selamat bergabung Kadel. Kita lagi bahas tentang karir pertama, kenangan yang unik atau kenangan manis dari karir pertama. Kadel punya cerita-cerita kah yang unik di karir pertamanya? Silakan, Atau Kadel. teman-teman yang lain yang masih Karir bergabung pertamanya dengan apa nih kita? kira-kira Kak Adel nih? Share di kami, oke? Share dalam kolom Guru komentar atau kita fotografer juga berbagi mungkin? cerita sambil menunggu berbuka puasa. Sambil menunggu berbuka. Yo, yang masih bergabung. Kak Aji. Kak Aji, halo Kak Aji. halo. Selamat datang Kak di TikTok Aji. Sinergi Bicara Di program sebelum berbuka ya Kak Dilal ya. dengan diiringi akustik. Itu tadi berarti nanti itu yang Kak Dilal, yang masih Kak Dilal lakukan sekarang ngajar privat gitu masih Kak? Ngajar privatnya enggak sih, cuman kadang-kadang diamanahi untuk imam juga tarawih dan tausiah dikit-dikit. Oh berarti di saat kalau aku ya di masjidku setelah tarawih kita ada waktu jeda sebentar untuk adat kultum gitu sebelum witir. Kayak gitu juga ya. Benar kayak gitu juga. Berarti masih aktif. Oke, berarti kan ini ngomong kenangan manis tentang karir. Dari seluruh karir, dari karir pertama sampai hari ini, karir apa yang membekas dan aku pengen lama-lama di situ. Wah. Waduh, Nah, coba. Mas Dimas nih. Karir apa yang melekat dan aku pengen lama-lama Izin berada pamit. di karir itu. Atau Mas Dimas sekarang karirnya apa sih? Emang masih jualan sepatu?
Enggak Kak. Udah tutup tempatnya Kak. Kak Dimas apa nih Kak Dimas? Kalau karir yang membekas ya karena mulai kecil suka gambar ya kayak Kak Nurul tadi. Jadi meskipun aku kuliahnya di perpustakaan, tetap setelah kerja aku juga ikut les gambar sampai sekarang di animator. Otak kreatifnya Sinergi Bicara. Beliaunya adalah direktur Kreatif Direktur. Sinergi Bicara. Kak Nurul izin pamit, terima kasih Kak Nurul. Terima kasih Kak Nurul. Kak Dilal kita butuh sharing lanjutan, silakan. Siap-siap beli takjil. Silakan terhubung melalui media sosial. Silakan. Nah Kak Dilal lanjut. Tadi karir yang paling berkesan. Ini momennya tahu karirnya nih. Karirnya yang dari dulu kan, dari pertama sampai sekarang, karir yang mau dipertahankan dan paling berkesan. Oke, untuk karirnya mungkin mengajar itu ya. Oke. Karena memang salah satu yang berkesan itu ketika kita ngajarin sesuatu ke orang dan orangnya paham. Itu dalam artinya senang banget Kak. Iya. Itu jariah juga Kak Bangga Dilal. banget asli. Alhamdulillah, masya Pinter Allah. banget nih anak nih, pinter gara-gara aku, alhamdulillah gitu kan, perantara aku kan ya pasti ilmunya dari yang atas gitu. Kalau Terus sudah diajarin Kak. nah itu harus sabar sih Mas Dimas sih, Berarti harus lapang samudra, Lapang dada. samudra, lapang dada. bersabar. Berarti gitu ya. Terima kasih Kak Dila. Kadang-kadang. Boleh. Kalau Kak Dila gimana? Kalau aku memang dulunya selain tour leader, karena karir pertama dimulai dari tour leader, nah di situ baru menyadari ternyata seru juga ya berkarir di dunia kreatif, di lapangan gitu, kita terlibat dengan banyak orang, menghasilkan suatu event atau apapun. Nah jadi aku berkesan itu, termasuk di Sinergi Bicara bersama Mas Dimas dan Kak Dilal, kita bisa mengeluarkan ide-ide kita untuk membentuk suatu event atau acara Sinergi Bicara yang wah banget pastinya buat bisa dinikmati teman bicara semua, dari konsepnya sampai eksekusinya, dengan guest star utama tentunya Kak Rizkyani Putri. Kak Rizkyani Putri. Stay tune tanggal mainnya Kak Rizkyani Putri. Wah, tak terasa jam sudah 17.32. Wah, sudah 30 menit kita menemani teman-teman semua. Gimana? Acara apa hari Minggu? Oh iya, bener banget, sampai lupa ini. Sinergi ya? Kita ada acara. Teman-teman bicara semua, kita ada pengumuman nih. Kalau di minggu ini, Sinergi Bicara ada kelas Sinergi, yaitu Puasa. dengan tema, mengangkat tema. Teman-teman bisa cek di Instagram kita dan TikTok juga, nanti akan di-share. Namanya apa Kak? TikTok. TikToknya Sinergi Bicara, Instagram Sinergi Bicara Sinergi Bicara juga. Dan komunitas teman Teman bicara. bicara. Jadi di minggu ini di tanggal 9 Maret, tepatnya hari Minggu, jam 15 atau jam 3 sore, kita akan ada kelas Sinergi. Jadi kelas Sinergi itu adalah kelas online yang mengundang narasumber dari luar ya, teman-teman kita atau ahli-ahli dari komunitas teman bicara untuk bisa sharing expertise mereka atau keahlian mereka. Biayanya berapa Kak? Biayanya kelas Sinergi online free, gratis. Jadi teman-teman cuma tinggal nyiapin kuota sama waktu, menyempatkan diri untuk bisa ikut kelas Sinergi. Besok kita akan bahas tema puasa. Tanda tanya, makin sehat, makin fit. Jadi jangan puasa malah lemes, malah tidak beraturan makannya, tapi malah semakin sehat. Bareng siapa? Hostnya nanti akan dibawakan oleh teman atau dari komunitas teman bicara, yaitu Kak Fitri Alfia. Dia akan memandu acara yang dibawakan oleh Dr. Eta Auria Latifa. Itu seorang dokter umum, health educator. Jadi akan sharing tentang tetap sehat selama bulan puasa. Tips-tips tetap bugar, tetap sehat. Teman-teman jangan lewatin tuh. Jadi di hari Minggu jam 3 sore kelas Sinergi online via Zoom. Stay tune. Jangan lupa catat tanggalnya teman-teman. Oke, waktu sudah habis, waktu telah memisahkan kita. Iya, padahal masih seru banget kita bahas karir. Terima kasih teman-teman bicara yang sudah hadir di sini. Terima kasih semuanya. Jangan Sudah lupa menonton. kita akan terus menemani teman-teman di Sebelum Berbuka oleh Sinergi Bicara. Jadi pantengin terus live TikTok Sinergi Bicara. Terima kasih banyak. Selamat berbuka. Semoga buka puasa kalian kali ini enak. Terima kasih dan Dadah.